Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi allamal insan malam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudarain sekalian, pada malam ini kita akan membahas tentang pengertian kurban menurut Al-Qur'an. Mengingat tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan Idul Adha atau disebut juga sebagai Idul Kurban. Saudarain sekalian, umat Islam pada umumnya yang melaksanakan kurban pemotongan hewan di sini dalilnya lebih berorientasi kepada hadis dan hari raya kurban. Sementara kurban dalam bentuk pemotongan hewan menurut Al-Quran itu beda pemahamannya. Saudara sekalian, biasanya Al-Quran yang dijadikan dalil untuk melaksanakan pemotongan hewan ialah surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu ya, kalau menurut susunan wahyu yang turunkan kepada Rasul adalah surat ke-15. Jadi surat belum diturunkan perintah sholat dalam artian ritual. Sementara sholat diperintahkan dalam bentuk ritual adalah surat ke-50, surat Al-Isra. Saudara sekalian, surat Al-Kautsar itu diturunkan Nabi di Mekah sebelum turun perintah sholat. Di dalam surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang besar. Fasholli li rabbika. Hendaklah kalian sholli di sini bukan sholat seperti dipahami umumnya. Bukan sholat dalam arti ritual. Fasholli li rabbika. Hendaklah kalian menyambungkan diri dengan Rabbmu, yaitu menyambungkan diri dengan ajaran-ajarannya, ajaran-ajaran Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Ini wajib, wanhar, dan berkurbanlah. Tapi pengertian kurban di sini umum, sifatnya umum, bukan tidak bisa dipahami wanhar ini hanya kurban dalam bentuk pemotongan hewan, tetapi umum. Pengertiannya wanhar diartikan di dalam ayat selanjutnya, inna syani'aka wal abtar. Dengan berkurban itu musuh-musuhmu abdar, binasa, atau program-program musuh Islam tidak jalan atau terhambat karena kurban itu. Jadi yang diperlukan kurban saat ini untuk supaya bisa menghambat program-program musuh Islam, ya bukan korban hewan yang diperlukan, tapi korban dalam bentuk lain. Sebut saja berkorban dalam bentuk dana mengentaskan kemiskinan, berkorban dalam bentuk dana membantu membuat sekolah-sekolah di tempat-tempat terpencil, berkorban membantu ekonomi masyarakat miskin, berkorban untuk membuat poli-poli klinik supaya masyarakat bisa berobat di daerah-daerah terpencil, dan banyak lagi berkorban yang diperlukan saat ini untuk umat Islam. Sehingga dengan korban itu umat Islam dari cerdas pemahaman Islamnya. Berarti harus berkorban apa? Berkorban mendirikan TKA, TPA, pesantren-pesantren, lembaga-lembaga kajian Islam, supaya umat Islam bisa sekolah, bisa menuntut ilmu tentang keislaman secara murah, tidak mahal seperti sekarang ini. Sekarang banyak kan lembaga-lembaga Islam hanya orang-orang kaya yang bisa masuk karena mahal masuknya. Nah, berkurban untuk mendirikan lembaga-lembaga Islam yang bisa murah. Saudara sekalian, kurban, adapun kurban pemotongan hewan itu diterangkan di dalam surat itu Al-Hajj
ayat 22, surat 22 ayat 28, dan dalam surat Al-Baqarah ayat 197 itu kurban dalam pemotongan hewan dilaksanakan satu paket dengan ibadah haji, bukan di luar ibadah haji. Ya, satu paket dengan ibadah haji, bukan di luar ibadah haji. Nah, bisa dibayangkan kalau kurban yang selama ini kita sembelih dalam bentuk hewan di kita di Indonesia, kalau se-Indonesia ini hewan yang disembelih entah berapa ratus miliar nilainya se-Indonesia ini. Kalau dana itu tidak dipakai untuk membeli hewan, dipakai dana kurban itu dalam bentuk sebutlah duit, membangun berbagai macam lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kajian Islam, membangun ekonomi masyarakat Islam yang miskin dan lain sebagainya, itu bisa banyak tercover dengan jumlah yang spektakuler. Kira-kira begitu. Kalau dana untuk penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan di kita dibentukkan dalam dana bukan hewan yang disembelih, tapi dana bentuk duit sebutlah. Kita bisa memiliki baitul mal untuk membantu fakir miskin, baitul mal untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat yang miskin supaya sekolah, memberikan dana-dana permodalan kepada masyarakat yang miskin dari dana kurban yang bukan dalam bentuk penyembelihan hewan. Jadi hadirin sekalian, ternyata kurban menurut Al-Quran beda dengan kurban dengan pemahaman yang biasa selama ini dilaksanakan di kita. Jadi kalau di kita menyembelih hewan kurban itu setiap hari raya Idul Adha, itu kaitan dalilnya lebih orientasi kepada hadis dan Idul Adha, hari raya kurban. Sementara Al-Quran menyatakan kurban itu dalam sifatnya umum, bukan hanya kurban dalam bentuk mengutan hewan, tapi kurban yang diperlukan adalah kurban untuk kepentingan pengembangan Islam, sehingga Islam punya dana yang besar dari kurban itu. Ya, mudah-mudahan kajian ini walaupun singkat bisa sedikit banyak bisa menjadikan sebuah bahan pemikiran untuk direnungkan, dipertimbangkan dan lain sebagainya. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.